Handphone ini tahun lalu rilis dan harganya udah 4 jutaan. Dan handphone ini tahun ini rilis, harganya juga 4 jutaan. Hey Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan compare dua handphone 5G yang sekarang range-nya di 4 jutaan, yaitu Samsung Galaxy M52 5G versus Redmi Note 11 Pro 5G. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out. FYI untuk SRP-nya saat video ini diambil, Redmi Note 11 Pro 5G ada di 4,2 juta kurang 1000 dan di reseller sekitar 4 jutaan 70 ribuan lah paling rendah. Dan di Samsung Galaxy M52 5G SRP-nya ada di 5,4 juta, cuma di officialnya sendiri dijual di 4,3 juta kurang 1000. Dan di reseller start dari 4,4 jutaan lah. Terus kita ngomongin desainnya terlebih dahulu. Kedua HP ini secara looks punya karakternya masing-masing. Bodi material kedua HP ini cukup beda kelas, di mana Redmi Note 11 Pro 5G dilapisi kaca berfinishing glossy dan pastinya magnet dengan bekas sidik jari. Sedangkan di Samsung Galaxy M52 5G menggunakan plastik yang berfinishing glossy juga dan lumayan magnet juga dengan bekas sidik jari. Kemudian pada desain pinggirnya juga ada perbedaan, di mana Redmi Note 11 Pro 5G mengotak dan cukup tebal dan Samsung Galaxy M52 5G agak membulat dan cukup sleek. Untuk frame kameranya pun juga berbeda. Di Redmi Note 11 Pro 5G formasinya ala kartu gaple, tapi kamera yang paling atas ada tambahan frame lagi. Dan sebenarnya lensanya juga cuma 3, satu lensanya lagi palsu buat gagah-gagahan aja. Kalau di Samsung Galaxy M52 5G cukup standar dengan 3 lensa yang dijejer secara vertikal dengan platform yang cukup tipis. Pindah ke sisi depan ada perbedaan luas layar yang tipis, di mana Redmi Note 11 Pro 5G ada di 6,67 inch, sedangkan di Samsung Galaxy M52 5G ada di 6,7 inch. Keduanya juga sudah menggunakan desain punch hole dengan peletakan kameranya sama-sama di tengah. Bedanya lebih kecil dotnya di Redmi Note 11 Pro 5G. Untuk bezelnya kedua HP ini cukup tipis, termasuk di bagian dagu, walau tetap gak simetris. Untuk perlindungan layarnya kedua HP ini di Redmi Note 11 Pro 5G sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Kalau di Samsung Galaxy M52 5G di website resminya nggak ada keterangan. Cuma kalau di GSM Arena ada. Terserah kalian ini mau percaya yang mana. Untuk anti goresnya Redmi Note 11 Pro 5G sudah terpasang, kalau di Samsung beli sendiri. Bahkan casingnya juga nggak dikasih. Feel pegang kedua HP ini sangat berbeda, karena kalau dibandingin Redmi Note 11 Pro 5G agak tajam, dan di Samsung Galaxy M52 5G cukup nyaman dipegang karena pinggiran yang membulat. Untuk beratnya sendiri juga terpaut jauh, di mana Redmi Note 11 Pro 5G ada di 205 gram dan di Samsung Galaxy M52 5G ada di 175 gram aja. Untuk kelengkapan lainnya Redmi Note 11 Pro 5G masih lebih mantap karena masih dilengkapi audio jack 3,5 mm dan ada air blaster. Dan sisanya masih mirip-mirip, sama-sama menggunakan fingerprint sensor yang ada di samping, dan slot SIM tray kedua HP ini sama-sama bertipe hybrid. Dari segi display ada perbedaan yang lumayan terasa di panelnya, di mana Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan panel AMOLED aja, sedangkan di Samsung Galaxy M52 5G menggunakan Super AMOLED Plus. Sisanya masih mirip-mirip, keduanya sama-sama beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate di 120 Hz. Saat kita bandingkan untuk memutar video HDR, hasil tone warnanya bedanya lumayan terasa, terutama di brightness. Dan jangkauan warnanya lebih strong di Samsung, baik di video HDR maupun di video non-HDR. Untuk scrolling menu dan penggunaan media sosial, keduanya udah setara karena keduanya udah sama-sama di 120 Hz. Saat kita tes di controllable area-nya Antutu, semua area layar kedua HP ini udah bisa diakses dan gak ada masalah yang berarti. Untuk dukungan sentuhannya, keduanya sama-sama mensupport 10 jari, dan waktu pas kita rapid touch, keduanya punya potensi touch delay, tapi tipis banget sih. Untuk speakernya kali ini Redmi Note 11 Pro 5G lebih superior karena sudah bertipe stereo dan di kelas mid no contest lah buat Redmi. Karakter suaranya stagingnya cukup luas, lumayan kuat di bass dengan mid dan vokal yang seimbang. Tapi emang untuk treble-nya agak lebih rendah. Dan di Samsung Galaxy M52 5G karakter suaranya bass, mid, treble, vokalnya porsinya cukup berimbang dan gak ada yang overpower. Cuma stagingnya kurang luas dan agak kurang kencang secara volume, dan pastinya kurang seimbang antara kiri dan kanannya.
Untuk kelengkapan sensor, kedua HP ini cukup berimbang. Keduanya sudah sama-sama dilengkapi gyro hardware dan keduanya pun sudah dilengkapi NFC. Untuk kelengkapan biometrik, kedua HP ini sama-sama dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang keduanya cukup baik dalam respon dan kecepatan. Pindah ke konektivitas penangkapan jaringan sinyal. Waktu pas kita tes di kartu yang sama, Redmi Note 11 Pro 5G lebih stabil dan sinyal barnya penuh. Terus dibandingkan Samsung Galaxy M52 5G yang minus 1 bar, dan waktu pas kita speed test hasilnya menggambarkan hal tersebut. Kalau untuk penangkapan sinyal Wi-Fi, kita coba mengkoneksikan dengan SSID yang terjauh. Jadi di tempat kita ada 3 SSID dan SSID yang terjauh ada di lantai 1 dengan jarak kurang lebih 12 meter. Hasilnya secara bar sinyalnya Redmi Note 11 Pro 5G lebih kencang dan lebih penuh barnya. Dan waktu pas kita speed test hasilnya menggambarkan itu semua. Cuman mohon maaf ya, ini sinyal Wi-Fi kita lagi agak error. Kalau untuk kecepatan storage-nya di Redmi Note 11 Pro sudah menggunakan UFS 2.2 dan di Samsung juga pakai UFS. Tapi kita nggak tahu di UFS versi berapa karena nggak ada keterangan resminya. Cuma pas kita speed test harusnya sih UFS 2.2 dan secara skor lebih tinggi di Samsung Galaxy M52 5G. Dua HP ini sama-sama membawa triple kamera dengan setup yang berbeda, di mana Redmi Note 11 Pro 5G di 108MP di kamera utama, 8MP ultrawide dan 2MP lensa makro, sedangkan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Kalau di Samsung Galaxy M52 5G di 64MP di kamera utama, 12MP lensa ultrawide dan 5MP lensa makro. Untuk kamera depannya menggunakan 32MP. Dan buat yang masih mikir megapiksel itu yang terpenting dalam sebuah kamera, compare ini adalah contoh yang bagus untuk mematakan hal itu semua. Taruhlah tone warna selera kalian masing-masing. Tapi untuk detail, highlight, clarity, dynamic range ini biasanya kerjaan ISP atau image signal processing. Dan di sentuhan warna terakhir yaitu dari software. Gak usah dijelasin panjang lebar, kalian bisa cek sendiri hasilnya. Di mode ultrawide keduanya sama-sama terdistorsi, cuma lagi-lagi secara kualitas Samsung bisa deliver lebih baik. Untuk mode potretnya lagi-lagi secara detail, clarity, highlight, dynamic range lebih baik di Samsung Galaxy M52 5G, namun dalam segi kedalaman bokeh secara default lebih dalam di Redmi Note 11 Pro 5G. Namun masalah dimensi, Samsung Galaxy M52 5G masih lebih berdimensi. Untuk kondisi low light, kedua HP ini sama-sama menghasilkan noise tapi di color banding atau highlight pada lampu. Samsung lebih baik menghandle hal tersebut. Bahkan di Redmi lumayan maksa sehingga kadang hasilnya lebih memerah. Pada saat kita mengaktifkan night mode-nya, keduanya cukup berhasil mengangkat detail dan kecerahan dan gak terkesan lebay, tentunya dengan konsekuensi processing yang cukup kuat baik di Redmi maupun di Samsung. Untuk hasil kamera depannya, skin tone kita di Redmi Note 11 Pro 5G agak mendekati natural, kalau di Samsung Galaxy M52 5G agak kemerahan. Untuk detail keduanya cukup oke. Untuk mode potretnya, tone warnanya masih sama dengan mode auto, keduanya cenderung gak rapi tapi lebih baik di Redmi Note 11 Pro 5G. Kalau di kondisi backlightnya, auto HDR-nya Samsung lebih luas jangkauannya. Di perekaman kamera belakangnya Samsung lebih lengkap karena punya mode perekaman di 4K 30fps dan di 1080p 60fps, sedangkan di Redmi Note 11 Pro 5G cuma di 1080p 30fps. Nah, di mode ini ada opsi ultrawide untuk keduanya dan secara angle masih lebih luas di Samsung Galaxy M52 5G. Terus di perekaman 1080p 30fps dengan IIS, secara kestabilan lebih baik di Samsung, kontras dan detail lebih kerasa di Redmi Note 11 Pro 5G, tone warnanya masih mirip-mirip dengan fotonya, dan untuk autofocus jauh sih Samsung lebih cepat dibanding Redmi Note 11 Pro 5G yang cukup lola. Di kamera depannya Samsung opsinya juga lebih lengkap karena sudah di 4K 30fps dan di 1080p 60fps, dan kita baru bisa aduin di 1080p 30fps dengan IIS. Untuk tone warnanya Redmi Note 11 Pro 5G agak kemerahan dan di Samsung skin tone kita hampir mirip-mirip dengan aslinya dan cukup natural. Detail Samsung lebih baik dan keduanya sama-sama udah stabil. Ini adalah hasil perekaman dari Samsung Galaxy M52 dan Redmi Note 11 Pro 5G. Samsung Galaxy M52 5G dan Redmi Note 11 Pro 5G. Kalian bisa cek sendiri hasilnya.
Kedua HP ini membawa setup yang berbeda, di mana Redmi Note 11 Pro 5G menggunakan Snapdragon 695, RAM 8GB dan storage-nya di 128GB dengan MIUI 13 yang berbasis Android 11. Sedangkan di Samsung Galaxy M52 5G menggunakan chipset Snapdragon 778G dengan RAM 8GB dan storage-nya di 128GB dengan One UI 4.1 yang berbasis Android 12. Pertama-tama kita coba speed test dengan 10 aplikasi, 3 game dan 7 aplikasi ringan diantaranya Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends, Netflix, Instagram, TikTok, YouTube, Google Chrome, Spotify, dan Play Store. Dan udah ketebak lah di sini ya, semuanya disapu bersih oleh Samsung Galaxy M52 5G tanpa ada perlawanan sedikit pun. Lanjut lagi ke multitasking, kita buka 10 aplikasi yang tadi udah kita tes dan hasilnya Samsung boleh menang di cepet-cepetan buka aplikasi, tapi masalah manajemen RAM ternyata Redmi Note 11 Pro 5G lebih baik. Kedua HP ini dibekali baterai di 5000 mAh dan untuk SoC kedua HP ini mirip-mirip lah, dimana pada pengetesan benchmark PCMark, Redmi Note 11 Pro 5G mendapatkan SoC di 10 jam 29 menit dan di Samsung Galaxy M52 5G tembus di 10 jam 43 menit. Dan kalau bicara pengecasannya, untuk kepala chargernya keduanya lumayan beda jauh, dimana Redmi Note 11 Pro 5G dibekali kepala charger 67 Watt sedangkan di Samsung Galaxy M52 5G hanya dibekali kepala charger di 15 Watt. Untuk pengecasannya sendiri dari 4-100% Redmi Note 11 Pro 5G membutuhkan waktu di 50 menitan dan di Samsung Galaxy M52 5G membutuhkan waktu di 1 jam 50 menitan. Sebelum masuk ke gaming test, kedua HP ini kita setting refresh rate layarnya sama-sama di 120Hz, brightness-nya di 80% dengan speaker yang full biar bebannya setara. Terus kita tes dulu skor AnTuTu-nya dan di Redmi Note 11 Pro 5G mendapatkan skor di 340 ribuan dan di Samsung Galaxy M52 5G mendapatkan skor di 480 ribuan. Masuk ke game pertama yaitu Genshin Impact dengan settingan medium 60 fps dan ternyata kedua HP ini cukup bisa deliver Genshin Impact dengan baik pada settingan ini. Sesekali drop ada di kedua HP ini namun lebih banyak di Redmi, cuma nggak sampai parah banget, hitungannya playable dan emang Snapdragon lumayan optimal untuk game ini. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 45 derajatan. Sedangkan di Samsung Galaxy M52 5G ada di 10% dan suhu tertingginya ada di 45 derajatan juga. Untuk game kedua, kita akan mainkan Mobile Legends dengan settingan yang berbeda, di mana Redmi Note 11 Pro 5G di Ultra dan High Frame Rate dan di Samsung Galaxy M52 5G di Graphic High dengan Ultra Frame Rate. Dan untuk settingan ini, keduanya udah bisa deliver game ini cukup baik. Gak ada frame drop di kedua HP ini walau tekstur di dalam gamenya lagi banyak yang dirender, terutama di Samsung karena bebannya lebih berat. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterai di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 7% dan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Dan di Samsung Galaxy M52 5G, konsumsi baterainya ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 44 derajatan. Untuk game ketiga, kita akan mainkan PUBG Mobile dengan settingan yang berbeda, di mana Redmi Note 11 Pro 5G mentoknya di balance ultra dan di Samsung Galaxy M52 5G udah bisa di smooth extreme. Dan untuk feel-nya sama-sama enak dengan FPS hingga maintain dari awal sampai akhir. Frame drop jarang banget terjadi dan hampir nggak kerasa. Cuma balik lagi ya, untuk game tembak-tembakan kayak gini, FPS lebih utama untuk kompetitif. Jadi Samsung Galaxy M52 5G lebih optimal. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 8% dan suhu tertingginya ada di 41 derajatan dan di Samsung Galaxy M52 5G ya, konsumsi baterainya di 8% dengan suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Game terakhir yang akan kita coba yaitu Call of Duty Mobile. Untuk di Redmi Note 11 Pro 5G mentoknya di High Max dan di Samsung Galaxy M52 5G mentoknya di Very High Max. Dan sebagai benchmark kita akan main sama-sama di Medium Max. Hasilnya Redmi Note 11 Pro 5G cukup keteteran di sini dan di Samsung Galaxy M52 5G sangat aman tanpa ada kendala berarti. Idealnya kalau mau main aman di Redmi Note 11 Pro 5G mainnya di Low Max aja. So untuk game ini Samsung M52 5G lebih optimal. Setelah bermain selama 30 menit, konsumsi baterainya di Redmi Note 11 Pro 5G ada di 10% dengan suhu tertingginya ada di 41 derajatan dan di Samsung Galaxy M52 5G konsumsi baterainya ada di 10% dengan suhu tertingginya ada di 42-44 derajatan. So, dengan hasil tes tadi mudah-mudahan kalian punya gambaran
lebih baik ambil yang mana? Well, pilihannya balik lagi sesuai dengan selera kalian masing-masing. Bukan berarti HP kalah chipset kalah semuanya kan? Contohnya di multitasking yang tadi kita tes. Tapi Samsung Galaxy M52 5G ini semenjak turun harganya jadi menarik banget. Dan setiap HP pastinya plus minus, tinggal kalian putusin mana yang kalian lebih serak. Tugas kita cuma ngetes, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy and be smart buyer. See ya!